Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yanda Bunda, kita ketemu lagi ya dalam materi merancang kegiatan bermain bersama Sahabat Education di sesi kelima ini. Alhamdulillah channel Bunda Fatma sudah banyak yang subscribe ya. Nah, teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Nah, berikut ini Bunda Fatma akan menjelaskan tentang materi bagaimana kita merancang kegiatan main berdasarkan kurikulum Merdeka di Satuan POT kita masing-masing. Yuk kita refleksi dulu ya Yanda Bunda sebelum kita masuk pada materi ini. Nah, ini apa yang harus dibuat terlebih dahulu oleh guru sebelum mengajar? Ya, tentu mungkin teman-teman ada yang menjawabnya, saya akan menyusun perencanaan pembelajarannya. Oke, mungkin ada juga teman-teman yang mengatakan bahwa saya ingin melihat alat main apa yang ada di kelas saya. Gitu. Mungkin juga ada yang menjawab seperti ini. Saya ingin menetapkan tujuan pembelajaran dulu. Nah, kata beliau. Nah, semua jawaban ini tentu ada betulnya ya, ada benarnya. Oke, mari kita lihat selanjutnya ya teman-teman. Yanda Bunda, ketika ingin membuat atau memilih kegiatan main, pengetahuan apa yang harus Yanda Bunda ketahui terlebih dahulu? Nah, ini yuk kita refleksi dulu ya sebelum kita merancang kegiatan main. Oke, mungkin ada yang menjawab, mungkin saya jawabannya adalah ingin mengetahui jenis kegiatan main itu. Nah, jenis kegiatan main itu kayak gimana ya? Nah, mungkin yang dimaksud sini adalah main pembangunan, main peran, dan main sensori motorik. Oke, baik. Kalau seperti itu, good. Atau mungkin ada yang menjawab seperti ini. Saya ingin mengetahui jenis-jenis alat-alat main. Nah, kayak gitu. Alat-alat main yang digunakan itu mungkin yang dimaksud di sini adalah alat main utama, ya. Kemudian alat main tambahan, kemudian close car, ya, atau alat main yang terbuat dari bahan limbah. Oke, itu juga teman-teman bisa menjadi pengetahuan yang perlu diketahui oleh guru sebelum membuat atau memilih kegiatan main. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih dengan refleksi ya, Yanda Bunda. Ketika Yanda Bunda membuat modul ajar, nah di dalam modul ajar ini terdapat langkah-langkah pembelajaran. Sama seperti di RPP ya. Di RPP-nya juga terdapat langkah-langkah pembelajaran. Salah satu langkah-langkah pembelajaran itu adalah kegiatan inti ya. Jadi di RPP itu ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Nah, berapakah minimal kegiatan inti dalam satu modul? Ya, misalnya modulnya ini dirancang untuk dilaksanakan selama 1 pekan. Nah, berapa nih minimal kegiatan inti yang Yanda Bunda tentukan dalam modul ajar atau RPP-nya. Yuk kita refleksi dulu bagaimana implementasi atau pelaksanaan selama ini yang Bunda lakukan di satuan pendidikannya. Oke, betul Yanda Bunda. Apa yang tadi Yanda Bunda sampaikan bahwa ketika kita ingin merancang kegiatan pembelajaran, maka perlu juga memperhatikan ketersediaan alat permainan edukatif di satuan kita ya. Misalnya nih Bu Guru memiliki balok ya, maka guru boleh merancang kegiatan-kegiatan membangun di kelasnya dengan menggunakan balok dan seterusnya ya Yanda Bunda.
Baik, Bunda Fatma sekarang akan menjelaskan pentingnya untuk diketahui nih dan perlu dipahami ketika Yanda Bunda menyusun kegiatan pembelajaran, baik menggunakan modul ajar atau menggunakan RPP. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah ada 3 ya. Yang pertama, lingkup pengetahuan dan kemampuan anak pada setiap elemen CP atau capaian pembelajaran. Karena Yanda Bunda di kurikulum Merdeka, setiap kegiatan intrakurikuler itu adalah untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran. Jadi Yanda Bunda harus paham dulu tentang lingkup pengetahuan dan kemampuan anak. Nah, di sini sebentar Bunda Fatma akan menjelaskan ya seperti apa lingkup pengetahuan dan kemampuan anak. Kemudian yang kedua adalah TP atau tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh satuan pendidikan selama 1 tahun. Nah, ketika merancang modul atau membuat atau menyusun modul ajar atau RPP, tentu kita sudah menetapkan tujuan pembelajaran yang akan digunakan setiap periode atau setiap tema ya, Bunda. Kemudian yang ketiga adalah IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah disusun oleh satuan pendidikan dalam program semester ya, atau mau juga mengatakan matriks satuan pendidikan ya, di mana satuan telah menyusunnya untuk 1 semester, boleh juga langsung 2 semester ya, atau 1 tahun untuk program semesternya. Nah, 3 bahasan ini sangat penting diketahui, sangat penting harus dipahami oleh guru sebelum merancang kegiatan pembelajaran. Bunda Fatma akan menjelaskan satu persatu ya. Oke, stay tetap di tempatnya, simak ya, dan tetap fokus. Yuk kita memulai dengan lingkup pengetahuan dan kemampuan anak pada setiap elemen CP. Yuk disimak. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui lingkup pengetahuan dan kemampuan anak pada setiap elemen CP pada elemen nilai agama dan budi pekerti. Di sini ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama, nilai agama dan kepercayaan yang membantu anak untuk mengenal identitas dirinya. Identitas dirinya di sini anak-anak kita kenalkan juga tata cara beribadah sesuai dengan nilai agama dan kepercayaannya ya. Kemudian adanya pembiasaan terhadap cara anak menerapkan nilai-nilai agama dan praktik ibadah tentunya ya. Perlu melalui contoh nyata yang dapat dilihat anak dari lingkungan sekitar. Di sini pada anak usia dini kita dapat memulai mengenalkan nilai agama secara universal ya, yang umum-umum dulu ya. Untuk selanjutnya secara bertahap kita akan memahamkan ya melalui praktik ibadah sehari-hari, misalnya kegiatan berdoa ya atau beribadah ya, kalau misalnya umat Islam mulai dari berwudu, azan, sholat dan seterusnya. Jadi di sini juga anak-anak kita ajarkan praktik peringatan hari raya ya. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai agama dan budi pekerti yang menjadi modal anak dalam membangun hubungan dengan sesama manusia atau sesama teman-temannya. Nilai dan konsep ini akan menjadi pedoman anak sehingga nanti ketika anak kita besar itu akan menghargai sesama temannya atau menghargai adanya perbedaan antara mereka dan bisa memaknai keberagaman sebagai sesuatu yang bersifat positif ya. Misalnya anak-anak kita itu memiliki perbedaan ras ya, atau perbedaan jenis kelamin atau perbedaan suku atau bahasa ya. Anak-anak itu akan saling mengenal. Kemudian guru akan mengarahkan untuk saling memaknai adanya keberagaman tersebut. Kemudian yang ketiga adalah nilai agama dan budi pekerti yang menjadi modal anak kita dalam menghargai alam ya, tempat kita hidup. Di sini kita akan memahamkan kepada anak bagaimana cara merawat kelestarian alam ya, yang salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Jadi di sini kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana mencintai tanaman, menyayangi binatang ya dan lain-lainnya.
Berikutnya yang kedua nih teman-teman, lingkup pengetahuan untuk elemen jati diri ya. Untuk elemen jati diri ini ada 4 yang bisa kita pahamkan ya. Yang pertama adalah pembentukan identitas diri anak. Ini perlu dimulai dengan mengenali dirinya sendiri ya, sebelum mengenali lingkungan yang lebih luas. Kemudian anak-anak di sini juga kita bantu untuk memahami emosi yang dimiliki atau kesukaan atau minatnya hingga aktif berpartisipasi dalam interaksi sosial di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah rasa sayang ya. Rasa sayang dan perhatian kepada diri sendiri. Ini penting dibiasakan sejak dini sebelum memunculkan rasa sayang dan perhatian kepada orang maupun hal-hal di luar diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk mengelola pikiran, mengelola perasaan, dan mengelola perilaku diri menjadi dasar agar anak-anak kita nanti dapat mencapai tujuan belajar ya dalam mengembangkan diri, baik di bidang akademiknya maupun di bidang non akademik. Kemudian yang keempat adalah elemen jati diri ini mengajak anak-anak kita untuk bangga terhadap jati dirinya sebagai warga Indonesia ya dengan keberagamannya. Ini perlu dimiliki ya kepada anak-anak kita itu perasaan bangga terhadap identitas dirinya, terhadap identitas keluarganya, serta latar belakang budaya dengan berlandaskan pada Pancasila. Nah, 4 elemen dari jati diri ini ya, sangat penting teman-teman pahami ya sebelum merancang kegiatan pembelajaran. Lingkup pengetahuan dan kemampuan anak pada elemen dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Ini adalah lingkup elemen yang ketiga ya teman-teman ya. Kalau di CP itu ada 7 subelemennya. Nah, untuk lingkup pengetahuan dan kemampuan anak yang bisa muncul pada elemen yang ketiga ini adalah pertama, terbiasa menyebutkan alasan, pilihan, atau keputusan anak. Anak mampu memecahkan masalah sederhana, serta anak dapat mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam. Hal ini terbangun karena anak diajak oleh guru untuk mengenali dan memahami berbagai informasi. Kemudian anak dapat mengkomunikasikan perasaan, pikirannya secara lisan, tulisan, maupun dengan menggunakan berbagai media. Kemudian yang kedua adalah anak dapat menumbuhkan rasa ingin tahu mengenai dirinya sendiri atau mengenal orang lain atau mengenal dunia saat pengetahuan terkonstruksi dari proses belajar atau proses praktik dan proses pengalaman dan observasi berbagai peristiwa anak ya, peristiwa seperti juga mengenai objek-objek dan orang yang beragam di sekeliling anak. Nilai ini penting karena di pendidikan anak usia dini adalah fondasi bagi proses belajar secara formal dan rasa ingin tahu anak ini merupakan modal utama agar anak dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang ketiga teman-teman ya, kemampuan literasi dan numerasi dasar yang jauh lebih luas dari sekedar hanya baca tulis hitung ya, untuk lingkup pengetahuan dan kemampuan anak di elemen 3 ini. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan minat dan apresiasi seni pada anak. Kegiatan seni ini juga memiliki 2 fungsi ya teman-teman ya. Yang pertama, dapat menyeimbangkan aspek kognitif, aspek afektif atau emosional, dan psikomotor anak. Serta kedua, mendorong anak agar dapat mengemukakan perasaan dan idenya melalui seni, sehingga anak memiliki mental yang sehat. Oke, nah ini adalah lingkup pengetahuan dan kemampuan yang dapat dicapai pada elemen dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, berikutnya teman-teman kita akan menyimak terkait mengenai lingkup
capaian perkembangan anak untuk di CP ya teman-teman. 2 poin lagi ya teman-teman penting untuk diketahui dan dipahami ketika ingin merancang kegiatan main. Yang pertama adalah TP atau tujuan pembelajaran yang telah disusun dalam program semester atau telah ditentukan ya dalam modul ajar kita. Kemudian yang kedua IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah disusun dalam program semester. Nah, 2 poin ini ya Bunda Fatma akan jelaskan pada sesi kedua ya teman-teman ya. Mari kita lihat dulu nih teman-teman matriksnya ya atau program semester yang teman-teman sudah susun ya. Oke, teman-teman sahabat PAUD seluruh Indonesia, mari kita lihat program semester yang bunda-bunda sudah buat ya. Jadi sebelum merancang kegiatan main tentu teman-teman sudah menetapkan tema dan topik, kemudian telah menyusun tujuan pembelajaran lalu mengurutkannya sesuai dengan alur, kemudian sudah membuat IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu teman-teman menetapkan TP atau tujuan pembelajaran yang akan digunakan dalam satu tema. Oke. Nah, setelah menetapkan TP, nah, lalu kita merancang kegiatan main dalam modul ajarnya. Oke, teman-teman, Bunda Fatma akan menguraikannya pada sesi kedua untuk lebih jelasnya ya. Jangan kendor semangatnya dalam belajar. Ketemu lagi dengan sahabat education. Bergerak bersama, belajar bersama, dan insya Allah cerdas bersama. Syukran, jazakillah khair ya Bunda sudah menyimak materi Bunda Fatma. Insya Allah terus bergerak bersama, belajar bersama dan cerdas bersama dengan sahabat education. Ya Alhamdulillah kita akan ketemu pada sesi kedua dengan materi yang sama yaitu merancang kegiatan main dengan mengenal lingkup pengetahuan dan kemampuan anak pada setiap elemen CP, kemudian memahami tujuan pembelajaran dan mengetahui IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.